Satu nama, satu sel penjara, dan ratusan pertanyaan yang tak pernah dijawab sepenuhnya. Jeffrey Epstein memang sudah mati, tetapi kasusnya justru kembali hidup. Dokumen lama dibuka, nama-nama lama kembali dibicarakan, dan publik di seluruh dunia mulai bertanya, apakah yang kita tahu selama ini benar-benar seluruh ceritanya? Video ini tidak menuduh siapapun. Ini adalah penelusuran terhadap apa yang tercatat, apa yang hilang, dan apa yang hingga hari ini masih sengaja dibiarkan kabur. Kasus Jeffrey Epstein bukan lagi sekedar cerita lama yang mati bersama pelakunya. Pada akhir bulan Januari tahun 2026, pemerintah Amerika Serikat merilis jutaan dokumen rahasia terkait kasus Epstein secara terbuka untuk publik setelah puluhan tahun terkunci rapat. Dokumen yang kini dikenal sebagai Epstein Files mencakup lebih dari 3 juta halaman, lebih dari 2.000 video, dan sekitar 180.000 foto, jumlah bukti terbesar yang pernah dibuka dalam sejarah investigasi kriminal internasional. Kebangkitan kasus ini langsung menggegerkan jagat maya dan media global, dari politikus, akademisi, jurnalis, hingga masyarakat umum. Epstein Files menjadi trending, bukan hanya karena jumlah berkas yang besar, tetapi karena isu-isu sensitif yang terkandung di dalamnya dan fakta bahwa dokumen ini mencakup nama, foto, dan data yang selama ini tersembunyi dari pandangan publik. Apa yang membuat ini berbeda dari sebelumnya bukan hanya fakta bahwa dokumen itu dirilis, tetapi reaksi global yang luar biasa cepat dan bervariasi. Warganet tidak hanya membahas bukti baru, tetapi juga membuat dugaan hubungan antara Epstein dan variasi tokoh berpengaruh dunia tanpa memfilter mana yang administratif dan mana yang substansial. Dunia pun terpecah antara yang melihat ini sebagai momen transparansi besar dan yang melihatnya sebagai bom informasi yang berbahaya jika ditafsirkan tanpa hati-hati. Dalam narasi yang mulai terkuak, pertanyaan besar pun muncul. Apa yang sebenarnya disembunyikan selama bertahun-tahun? Dan kenapa baru sekarang semua ini dibuka? Salah satu aspek paling kontroversial dari Epstein Files adalah munculnya nama-nama besar yang selama ini hanya disebut dalam rumor atau teori konspirasi. Dokumen itu memuat ribuan email, gambar, dan video yang menyinggung berbagai individu dari pejabat, pebisnis, hingga selebritas dunia. Media daring melaporkan bahwa sejumlah nama publik ikut tercatat dalam berkas, baik sebagai kontak email, foto bersama tanpa konteks jelas, atau dokumen administratif lain yang sulit langsung diartikan sebagai keterlibatan kriminal. Namun, kemunculan nama ini saja sudah cukup untuk menggerakkan spekulasi luas tentang lingkar hubungan Epstein yang jauh lebih besar daripada yang diketahui sebelumnya. Reaksi publik pun tidak tunggu lama. Di media sosial, berbagai spekulasi mulai meledak. Dari dugaan hubungan antara Epstein dan para tokoh dunia, sampai klaim foto-foto yang tampak mencurigakan dari pesta atau pertemuan pribadi. Banyak yang langsung mengaitkan keterlibatan tokoh tertentu dengan konteks kriminal tanpa memperhatikan bahwa hadirnya nama di dokumen yang tidak otomatis berarti bersalah. Ketidakjelasan konteks dan rilis besar-besaran ini memicu gelombang teori liar, tuduhan tak terverifikasi, dan push masyarakat untuk membongkar semuanya. Disinilah letak kontroversinya, antara bukti yang faktual dan spekulasi yang merajalela. Rilis Epstein Files tidak hanya menjadi konsumsi publik, tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat politik global. Dari Washington hingga dunia maya, pejabat dan politisi bereaksi keras terhadap dokumen yang kini bisa diakses oleh siapa saja. Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat Todd Blanche menegaskan bahwa dokumen yang dirilis tidak dilindungi untuk individu manapun, termasuk tokoh besar seperti Presiden AS saat ini. Sebagai jawaban tegas terhadap tuduhan bahwa file itu disensor demi melindungi orang kuat. Namun di luar pernyataan resmi itu, gelombang politik mulai mencuat. Ada yang menuduh dokumen itu sengaja dilepas untuk menyerang lawan politik, ada yang melihatnya sebagai upaya transparansi sejati. Reaksi seperti ini menempatkan kasus Epstein bukan lagi sebagai skandal kriminal semata, tetapi sebagai bidang perturbasi politik global yang berdampak jauh di luar konteks hukum semata. Spekulasi dan tuduhan pun semakin liar. Sebagian pihak mengatakan rilis file itu sebagai momentum keadilan,
sedangkan pihak lain menuduhnya sebagai kampanye hitam politik yang dimanfaatkan untuk keuntungan tertentu. Politik dan kekuasaan kini bercampur dengan narasi kriminal, menciptakan ekosistem kontroversi yang terus membesar. Tidak hanya nama besar dan spekulasi elit global yang membuat Epstein Files trending, kini isu ini terlihat menjalar ke kawasan yang tak terduga, termasuk Indonesia. Beberapa bagian dokumen yang viral menunjukkan adanya rujukan lokasi seperti Bali dalam catatan foto dan email tertentu yang disebut sebagai bagian dari aktivitas jaringan Epstein. Temuan ini langsung memicu reaksi di media sosial Indonesia dan forum internasional. Beberapa unggahan menyatakan foto-foto di Bali sebagai bukti adanya aktivitas tak wajar. Namun hingga kini belum ada bukti hukum konkret yang menunjukkan keterlibatan pihak Indonesia dalam jaringan kriminal Epstein. Hanya indikasi rujukan lokasi berdasarkan metadata dan caption yang beredar. Kemunculan rujukan geografis ini menunjukkan satu fenomena yang lebih luas, bahwa skandal global seperti ini tidak hanya berhenti di negara asal. Dalam dunia yang semakin terhubung, berkas digital bisa menyingkap catatan perjalanan, foto, dan bukti lain yang menautkan lokasi tersebar di berbagai belahan dunia, bukan berarti keterlibatan kriminal otomatis, tetapi cukup untuk membuat publik bertanya dan penasaran. Efeknya pun tak terbatas pada isu elit. Kini isu itu menjadi diperbincangkan di berbagai negara, menambah intensitas kontroversi yang sudah memanas. Begitu Epstein Files beredar luas, berbagai teori kontroversial langsung bermunculan, sebagian di antaranya sangat gelap dan tidak berdasar pada bukti resmi. Salah satu yang paling viral di internet adalah klaim bahwa Epstein dan jaringannya menggunakan pulau pribadi sebagai lokasi. Ritual yang berhubungan dengan entitas kuno seperti Moloch, sebuah dewa yang dalam beberapa tradisi dikaitkan dengan praktik pengorbanan anak. Teori ini tidak didukung oleh bukti yang diverifikasi oleh ahli atau penyelidik resmi, namun daya tariknya kuat di komunitas online tertentu, terutama di forum dan media sosial yang populer dengan konten deep conspiracy. Itu terus memicu pembicaraan luas, komentar panas, dan video spekulatif yang tersebar cepat di platform seperti TikTok, YouTube, dan X-Twitter. Kontroversi semacam ini menggambarkan bagaimana informasi besar, seperti Epstein Files dapat berubah bentuk begitu mencapai publik, dari data hukum yang kompleks menjadi narasi yang dibumbui teori paling gelap, dan dalam banyak kasus, teori ini memicu kecemasan sekaligus klik yang besar, meski sebenarnya belum ada bukti valid yang mendukung klaim-klaim ekstrem tersebut. Ini memperlihatkan betapa kuatnya efek viral dan konspirasi ketika fakta disajikan tanpa batasan konteks. Epstein Files bukan cuma soal nama besar dan konspirasi, yang paling penting adalah dampaknya terhadap korban dan proses keadilan itu sendiri. Dokumen itu memuat sekian banyak bukti terkait pelecehan dan perdagangan seksual terhadap anak di bawah umur yang merupakan inti dari kasus Epstein sejak awal. Namun pemerintah AS telah mengingatkan bahwa materi tersebut dapat berisi konten sensitif, gambar yang tidak sesuai, serta tuduhan yang tidak diverifikasi, sehingga pengguna perlu hati-hati saat mengaksesnya. Media pun terjebak antara dua kutub. Bagaimana memberitakan fakta hukum yang keras tanpa memicu spekulasi liar atau memberikan ruang bagi teori konspirasi. Sebagian outlet besar menekankan bahwa hanya karena nama muncul di dokumen tidak berarti keterlibatan langsung dalam kejahatan, sesuatu yang sangat penting untuk diingat saat banyak pengguna online memviralkan dugaan keterlibatan tokoh tertentu secara prematur. Sementara itu, sebagian korban lama mengaku bahwa publikasi file ini merupakan bentuk pengakuan terhadap penderitaan mereka, namun juga memperlihatkan betapa lambatnya proses keadilan yang sebenarnya. Ini membuka diskusi global tentang bagaimana sistem hukum menangani kasus kekuasaan dan eksploitasi, serta seberapa jauh media seharusnya menggali tanpa menimbulkan kerusakan tambahan. Dengan jutaan dokumen yang kini bisa diakses siapapun, tak heran bila arus informasi tentang Epstein menjadi medan propaganda digital. Di media sosial, narasi tentang Epstein File seringkali dibelokkan menjadi alat politik, misalnya klaim bahwa dokumen itu sengaja dilepas untuk menjatuhkan lawan, atau sebaliknya, untuk melindungi sekutu tertentu. Fenomena ini mencerminkan satu kenyataan pahit. Dalam era informasi saat ini, skandal besar dapat dengan cepat berubah menjadi senjata retorika politik. Tuduhan dan pembelaan muncul di mana-mana, seringkali tanpa memperhatikan konteks hukum yang sebenarnya.
Ketika data besar seperti file hukum tersebar secara luas, bukan hanya fakta yang tersebar, tetapi juga narasi yang dipilih, disaring, dan disalahartikan demi keuntungan retoris. Banyak pengguna online yang kemudian melihat kasus ini melalui kacamata partisan, bukan sebagai masalah hukum atau moral yang seharusnya dikaji dengan objektivitas. Hal ini memperluas kontroversi jauh di luar batas kasus Epstein sendiri, menjadi bagian dari pertarungan narasi global. Epstein Files bisa jadi bukan akhir cerita, tetapi justru awal dari gelombang baru kontroversi dunia global. Dokumen yang dirilis adalah puluhan tahun catatan rahasia yang kini dilepas ke publik, memicu pertanyaan, teori, tuduhan, dan spekulasi dari berbagai arah. Beberapa melihat ini sebagai bentuk keterbukaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah akhirnya membuka pintu sangkar informasi yang selama ini tersegel. Sebagian lain melihat ini sebagai bom data yang bisa dimanipulasi, sebuah sumber bahan bakar untuk teori liar dan konflik digital tanpa akhir. Faktanya, file itu memaksa publik di berbagai negara untuk bertanya, apa konsekuensi rilis data semacam ini terhadap sistem hukum, privasi, dan reputasi tokoh yang disebut? Apakah ini memberi ruang untuk keadilan yang lebih besar, atau justru membuka celah kekacauan informasi? Dalam konteks global tahun 2026, Epstein Files bukan lagi sekadar sejarah kriminal. Ia menjadi fenomena data, narasi, dan kekuasaan yang terus bergulir, menantang kita untuk berpikir kritis tentang apa yang kita percaya dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik jutaan halaman itu. Jeffrey Epstein telah meninggal. Secara hukum, kasus ini selesai. Namun bagi publik, ceritanya justru berhenti di tengah jalan. Bukan karena kurangnya nama, tapi karena kurangnya jawaban. Bukan karena tak ada dokumen, tapi karena tak semua dokumen pernah benar-benar dibuka. Mungkin kebenaran memang pernah disentuh, tapi tidak pernah benar-benar dipegang. Dan selama pertanyaan-pertanyaan itu dibiarkan menggantung, kasus Epstein akan terus hidup, bukan sebagai perkara hukum, melainkan sebagai simbol kegagalan sistem menjelaskan dirinya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe.